Besem Haab we haben we Ruach HaKodesh Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik pada tahun-tahun yang lalu. Sekarang kami memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya penyertaan-Mu selalu menyertai kami, menaungi kami, membimbing kami, memimpin kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu itu sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini, mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu itu dimeteraikan di dalam diri kami, kehidupan kami, hati dan jiwa kami, roh dan pikiran kami. Karena firman-Mu itu akan menjadi pelita dan pandu menerangi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20, 2 ayat saja, ayat 30 dan 31. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Saya akan baca ayat 30, jemaat 31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Dikatakan dalam judul perikop ini, maksudnya Injil ini dicatat. Jadi punya maksud, punya tujuan. Kalau berbicara Injil, saya ingin jelaskan lebih dulu. Injil itu Yesus Kristus. Seperti Markus pasal 1 ayat 1. Jadi Yesus tidak membawa kitab Injil. Seperti dimengerti orang pada agama-agama yang lain. Setiap nabi membawa kitab. Yesus tidak. Dirinya itu sendiri adalah Injil. Kabar sukacita. Murid-muridnya mencatat semua perilaku Yesus, perbuatan Yesus, dan perkataan Yesus. Itu baru disebut Injil. Injil tentang Yesus. Itu penting. Supaya kita tidak terkecoh. Jadi jangan sampai orang berkata, kalau orang tidak mengerti memang sulit. Saya melihat perkembangan di sosmed, perdebatan-perdebatan itu sudah mulai tidak sehat. Jadi buat apa berdebat dengan satu orang bodoh, akan menciptakan dua orang bodoh. Jadi lebih baik tidak. Kenapa demikian? Tidak ada orang yang bertobat karena kalah berdebat. Tujuan kita memberitakan Injil supaya orang
menerima kabar baik. Menerima pembebasan dari Tuhan. Menerima pelepasan. Jadi itu gunanya berita. Nah karenanya keempat Injil ini tentang Yesus tentunya ya ditulis oleh rasul-rasulnya, rasul murid-muridnya. Jadi kita menggunakan kata-kata, istilah, terminologi yang sama, tapi beda. Nabi, nabu, orang yang bernubuat. Rasul adalah utusan dari Yesus Kristus. Tidak bisa sama. Kalau dari awal tidak sama, buat apa diperdebatkan? Itu penting. Keempat Injil memberitakan dengan kabar yang memang berangkatnya berbeda. Tapi tokoh beritanya adalah sama. Matius memulai dengan silsilah. Karena Matius orang Yahudi, penting sekali silsilah itu. Bisa dimengerti kalau Anda di sini berlatar belakang orang Sumatera, terutama Batak. Silsilah itu penting. Supaya tahu posisinya ada di mana. Itu penting. Nah, Matius berpikir seperti itu. Jadi memulai segala sesuatu dengan silsilah. Supaya tokoh yang diberitakan ini memang silsilahnya sah. Kira-kira nomor berapa begitu saudara ya. Supaya kalau duduk dalam upacara adat kira-kira kursinya di mana. Gitu. Markus menceritakan dari mulai Yohanes Pembaptis. Yang memulai segala sesuatu. Nanti berita Yohanes Pembaptis untuk memberitakan Yesus. Itu Markus. Lukas memberitakan mulai dikandung. Yesus dikandung oleh Maria. Sehingga Maria disebut Theotokos. Bunda Tuhan. Saudara, kalau bunda Tuhan, ibu Tuhan berarti Tuhan punya ibu. Bukan. Yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi istilah-istilah ini penting. Dipahami supaya kita bisa menjawab. Kok Tuhan punya ibu? Tentu punya nenek, punya kakek. Yo yakin kakeknya, neneknya. Ya, bukan. Yang dikandung Maria itu adalah Tuhan. Jadi bunda Tuhan yang mengunjungi saya, maksudnya Tuhan yang ada dalam kandungan Maria itu yang mengunjungi saya. Itu perkataan itu supaya kita mengerti. Jadi beda. Ya. Karenanya dia mulai dari sana. Yohanes memulai dari awal sebelum ada waktu. Dari awal sebelum waktu. Yaitu sebelum ada waktu. Hanya Tuhan dan firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kata pada mulanya en arche en hologos. Kata arche itu artinya permulaan. Bukan berarti dia ada dimulai, tetapi dia memulai segala sesuatu sebelum ada permulaan. Karena itu dikatakan en arche en hologos. Hologos en prostonteon. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kai theos en hologos. Dan firman itu adalah Tuhan. Itu awal segalanya. Dia bercerita itu. Kenapa saya sedikit membahas Yohanes? Karena ayat-ayat yang saya baca ini tidak pernah saya bosan membaca, menjelaskan. Ini yang mengawali saya bertobat.
bertobat, percaya Yesus. Itu penting. Dengar kalimat saya udah baik-baik. Ini yang mengawali saya bertobat dan percaya Yesus. Bukan hanya percaya Yesus, bertobat. Meninggalkan hidup yang lama untuk memulai hidup yang baru. Bukan soal mulai jadi Kristen. Bukan soal memulai percaya Yesus, bertobat. Itu penting. Kekristenan itu selalu saya tekankan diawali dari pertobatan. Pertobat. Sebab berita Injil, ya bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah datang. Saudara, kalau saya langsung sejenak Yohanes pasal 1 ayat 18 dulu. Ayat 18. Coba kita Yohanes 1 ayat 18. Kita simak dengan baik. Mengapa ini membuka hati saya untuk percaya? Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Lembaga Alkitab Allah, tidak soal. Saya tidak mau menyebut itu karena Allah itu Al-Ilah, Tuhan yang itu yang pernah aku sembah itu. Jadi aku ingin berubah. Itu bertobat. Aku ingin berobat. Kalau Anda tidak apa-apa, silahkan. Ya, gitu. Jadi kalau orang punya mantan, namanya Susi, ya, untuk orang lain Susi tidak soal. Tapi untuk dia alergi dengan Susi. Tapi Susi T enggak. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Di kepercayaan saya yang lama pun dia tidak bisa dilihat. Dia zat al-wujud. Dia ada tapi wujudnya tidak ada. Dia roh. Siapa bisa melihat? Sampai kapanpun orang tidak bisa melihat Tuhan. Nah lalu gimana? Coba ayatnya tetap. Ayatnya tetap. Ya. Tidak melihat. Lalu bagaimana kita mengenal dia, berkomunikasi dengan dia? Dia tidak bisa dilihat. Perhatikan ayat ini. Tetapi anak tunggal. Satu-satunya yang datang dari Bapa, satu-satunya yang ada dalam diri Tuhan. Ditekankan lagi, yang ada di pangkuan Bapa. Ini simbol. Yang ada di pangkuan bukan dia digendong-gendong gitu. Atau di pangku duduk, bukan. Zaman saya dulu kalau kirim surat ke orang tua. Ya, ke dalam keharibaanmu bunda. Bahasanya bagus. Mungkin anak-anak sekarang gak ngerti lagi haribaan itu apa. Bukan pariban, bukan. Keharibaanmu. Dalam keharibaanmu. Dalam pelukanmu bunda. Surat ini datang. Ya, makanya bahasa orang dulu jauh lebih bagus. Lebih sopan daripada bahasa gadget sekarang ini. Malahan saya tidak bisa ngerti singkat sana sini. Ya sampai kadang-kadang salah tulis sukacita jadi duka cita. Ya. Itu simbol, bahasa simbol. Di pangkuan Bapa. Coba lihat lagi ayat ini. Ya. Yang ada di pangkuan Bapa. Yang ada di dalam diri Bapa. Sehakikat dengan Bapa itu. Dialah yang menyatakannya. Baru kita kenal. Ini ayat ini betul-betul membuat saya, selama ini aku capek-capek beribadah. Bangun pagi sampai malam. Tengah malam lagi. Tapi aku tidak bisa kenal dia. Tapi lewat anaknya, Yesus.
Dialah yang menyatakan Bapa. Karena dia, di situ Tuhan berlembaga. Itu Shekinah, tabut Tuhan, yang bukan buatan manusia. Sehingga aku kenal. Karena itu saya merasa betul-betul tercerahkan. Terserah orang mau menyebut saya murtadin, murtad apapun. Bagiku, saya mengenal Tuhan lewat Yesus. Pribadi Yesus. Kalau roh saja nanti sampai di sana banyak roh. Takut salah. Tapi Yesus jaminanku. Segala ucapannya mewakili semua. Kata perantara itu bukan calo. Bukan maklar. Satu-satunya yang datang dari Tuhan, yang ada dalam diri Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Hanya dia. Itu maksudnya. Dialah yang menyatu. Jadi 1, 14, 18. Ini ayat kunci bagi saya. Terbukalah. Tuhan yang hanya konsep, Tuhan yang hanya kata orang, Tuhan yang hanya dongeng. Sekarang aku kenal secara pribadi. Itu penting. Nah, kembali lagi. Jadi, maksud Injil ditulis. Ayat 30 kembali. Maksud Injil ditulis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedikit mengajak kita berpikir. Apa sih maksud kita kumpul di sini? Oh, ibadah dengan Tuhan, oke. Terus begitu aja. Apa? Kalau hanya kumpul, nyanyi-nyanyi, ibadah. Ada maksud. Ada tujuan. Gereja itu hadir. Tuhan izinkan gereja itu hadir. Apapun namanya. Apapun namanya. Saya tidak pernah mengklaim kebenaran. Gereja ini paling benar. Enggak. Karena kebenaran itu milik Tuhan. Hanya Tuhan yang benar. Kita hanya tafsir. Makanya jangan sok benar gitu. Jangan suka menghakimi orang lain. Serahkan Tuhan karena dia kebenaran. Itu penting. Itu pegangan. Tapi saya melihat kata gereja itu dari dua kata kunci. Yang pertama, eklesia. Orang yang dipanggil keluar. Keluar dari apa? Keluar dari perbudakan di Mesir. Keluar dari kuasa gelap. Keluar dari kehidupan yang lama. Dipanggil keluar. Lalu dipanggil keluar kemana? Ada tujuannya. Jadi kalau hanya kumpul-kumpul, tidak tahu kita ini bakal kemana, menjadi apa, dibentuk apa. Itu namanya gereja yang terus mengembara di padang gurun. Putar. 40 tahun. Gitu-gitu aja. Padahal kalau saudara keluar dari Sinai, tidak lebih dari 6 jam sudah masuk perbatasan Takbai. Bukan. Hanya itu. Apa kita ingin ikutin 40 tahun baru sampai Yerusalem? Waduh, biayanya mahal sekali, saudara. Kita ada tujuan. Kuriaken. Kata kedua, kuriaken. Milik Tuhan. Dipanggil keluar untuk menjadi milik Tuhan. Itu gereja. Menjadi milik Tuhan adalah umat yang terpilih. Sebab menjadi umat yang terpilih menjadi imamat yang rajani.
Umat yang terpilih, imamat yang rajani bukan hanya slogan. Karena itu kita buat menurut Alkitab bentuk-bentuk tahap-tahap yang mungkin nanti Elvi akan menjelaskan itu. Jadi supaya jemaat itu tahu. Kalau saudara masuk universitas juga kan tahu berapa SKS, berapa tahun, keluar dari sini jadi apa gitu. Di wisuda apa? Ke gereja juga bukan sekedar ibadah. Kita akan menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan itu apa? Nanti kita lihat beberapa ayat ini. Sama. Jadi Injil ini ditulis ada maksudnya. Yang pertama maksudnya. Kita lihat di sini. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya tercatat dalam kitab Injil lain. Matius, Markus, Lukas mencatat sehingga saling melengkapi. Kok banyak yang tidak cocok antara keempat Injil ini ceritanya, alurnya? Loh iyalah. Saya selalu kasih contoh, andai kata Anda naik bis, naik kereta api juga. Orang yang duduk di kanan dengan orang yang duduk di kiri, suruh cerita apa yang dilihat, sama nggak? Ya nggak sama. Yang di kanan bilang pom bensin, warteg sini. Beda. Apa itu bertentangan? Enggak. Orang jurusannya Jakarta Bandung. Nah itu. Tujuannya sama. Hanya bercerita apa yang dilihat. Beda, tidak soal. Pokok beritanya tentang Yesus. Dia bercerita itu. Jadi menceritakan. Yohanes cukup mengumpulkan 7 pernyataan mujizat. Yang lain lebih lagi, tidak apa-apa. Saling menopang satu dengan yang lain. Yang ketiga itu ada paralelisme, ada persamaan. Matius, Markus, Lukas, maka dia disebut Injil sinopsis. Ada persamaan. Yohanes memberikan gambaran. Dia memberikan itu. Apa yang dicatat di sini? Perhatikan ayat 30 dulu. Masih banyak apa? Masih banyak apa? Tanda lain. Tanda lain. Ya, tanda mujizat. Tanda. Tanda. Ya. Tanda itu punya arti 3. Ya, tanda. Ya, supaya lengkap, baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ayat 32. Coba lihat dulu supaya kita tahu tanda ini. Ya. Kisah Rasul 2. Ya. Bukan itu. Ayat 22, bukan 32. Coba ya. Perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Tuhan dan telah dinyatakan kepadamu dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan, terus mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi ada 3. Dengan kuasa-kuasa. Jadi dunamis kuasa. Yesus menyatakan kuasanya kan? Ada kuasanya. Mengampuni orang berdosa. Ada kuasanya. Dan banyak sekali. Meredakan angin. Dia tunjukkan kuasanya. Orang sakit
disembuhkan. Dia buat mujizat. 5 ketur roti menjadi untuk makan 5.000 orang lebih. Mujizatnya banyak sekali. Jadi mujizat semea, dunamis, semea, dunamis, semea. Dan tanda-tanda ajaib. Tarata. Apa tanda ajaib yang dia buat? Berjalan di atas air. Orang mati dihidupkan. Dan menjalani tanda-tanda. Ya. Yaitu melalui Via Dolorosa, sengsara, tanda. Coba baca lagi. Yesus ditangkap. Yesus ditangkap dah. Tak bisa ditangkap. Orang pasukan bait Tuhan, pasukan Romawi rebah semua. Anda baca itu. Nanti sebentar lagi Paskah. Baca. Dia menyerahkan diri. Kalau dia tidak menyerahkan diri, mana bisa dia menyerahkan diri? Itu tanda betul-betul dia ingin menebus saya dan saudara. Dia mau mati buat saya dan saudara. Sampai terakhir pun dia menyerahkan nyawanya. Dahsyat. Dia rela menjalani itu semua. Itu tanda. Dijaga oleh tentara Romawi waktu diturunkan, sebelum diturunkan. Diperiksa dulu mati atau tidak. Kalau tidak mati dipatahkan kakinya supaya tidak lari. Itu Romawi. Diperiksa. Mati tuntas, darahnya sudah habis karena lambungnya yang ditusuk. Mati. Baru dia diturunkan. Diambil oleh muridnya, bukan. Oleh simpatisan anggota Sanhedrin yang bernama Yusuf Arimatea. Namaku ikut. Yusuf Arimatea. Dikirim juga rempah-rempah dan sebagainya oleh Nikodemus semua. Ya, anggota Sanhedrin, rabi-rabi yang bersimpati. Masukkan karena menjelang Sabat, nanti sesudah Sabat baru dikuburkan. Ya. Dijaga oleh tentara Romawi, dimeterai. Ternyata kuburannya sudah terbuka. Takut dicuri muridnya. Lalu buat apa curi mayat? Orang muridnya semua sudah putus asa. Penulis-penulis Injil ini semua sudah putus asa. Gurunya mati. Kalau dia tidak lihat betul-betul bangkit, mana mungkin dia mau menulis ini? Sudah putus asa, sudah kocar-kacir. Masing-masing sudah jalan. Pulang ke Emmaus, kemana, semua sudah jalan. Mereka tidak percaya. Bagaimana mau nyuri? Dia bangkit. Waktu bangkit. Andai kata, ya, ini orang Yahudi, imam-imam, Farisi, Saduki, waktu Petrus bercerita tentang dia bangkit, kalau memang mayat Yesus itu ada di tangan mereka, cerita bohong saja. Orang bohong mau sampai martir mati, mana mungkin. Di situ letaknya. Pasti dia akan berkata, nih mayatnya, kamu bohong. Nggak bisa, tidak bisa dibuktikan.
Semua tanda, semua mujizat, semua kuasa dinyatakan, disaksikan orang banyak. Lebih dari 2 orang. Orang banyak. Tadi malam saya bermimpi. Ketemu Yesus. Siapa yang saksikan? Ibu Yusuf? Enggak tuh katanya. Itu pengalaman spiritual. Tidak ada saksi. Yesus semua ada saksi. Saksinya itu dikumpulkan kembali lalu dicatat lagi. Dan mereka bersemangat memberitakan Yesus, oh guru kita tidak mati. Semangatnya. Kalau Anda melihat, bisa terlihat sedikit saja kenikmatan sorga. Tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Jadi bukan soal doktrin. Yang penting itu keesaan Tuhan. Enggak penting. Kenapa tidak penting? Baca ayat. Setan pun percaya Tuhan itu satu. Setan aja percaya. Dia monoteisme loh. Setan. Enggak jaminan kan? Enggak jaminan. Yang jaminan itu percaya pada Yesus. Setan percaya. Baca kan? Setan percaya Tuhan itu satu. Jadi kalau sekedar percaya Tuhan satu, setan percaya. Sudah sampai di situ. Jadi ada 3 tanda. Dunamis, semea, tarata. Dunamis, semea, tarata. Ini berdampak dengan kita. Kalau kuasa itu kuasa Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Ada sudah. Dunamis. Kita memiliki dunamis itu dalam diri kita. Ketika kita iman percaya pada Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anaknya. Saudara baca Yohanes pasal 1. Setiap orang percaya diberi kuasa, dunamis. Melalui Yesus, karena Yesus membawa kuasa itu. Ya, lalu mujizat. Pertobatan kita pun mujizat. Percayalah, banyak mujizat disediakan buat kita. Katakan amin. Banyak. Jangan takut. Orang boleh prediksi tahun ini. Makin menakutkan, makin ini, sudahlah. Mujizat cadangan buat aku dari Tuhan sudah banyak. Mujizat. Bukan kata mujizatnya banyak. Dan yang ketiga, tarata. Tarata itu tanda. Tanda, kalau tanda bisa dilihat enggak? Loh, tanda itu bisa dilihat enggak? Tanda bisa dibaca enggak? Bisa. Tarata. Orang yang ditato dalam bahasa Yunani itu tarata. Jadi bisa dibaca. Tanda yang ada bekasnya dan tidak bisa hilang. Tolong ingat, 3 kata ini menjadi ciri kita. Ya, saudara percaya ada kuasa Tuhan dalam diri kita? Amin. Kita diangkat menjadi anaknya. Saudara percaya ada mujizat yang Tuhan sediakan? Dalam nama Yesus semua bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, saudara percaya dalam diri kita harus ada tanda. Kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Ayat 31. Ayat 31. Ya. Tetapi hal-hal yang telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Tuhan. Dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Peroleh hidup yang kekal. Supaya kamu percaya. Hina pestiwi.
Hina pestiu. Pestiu ditambah kata pestius ete. Supaya kamu percaya bisa berarti supaya kamu memiliki iman. Pistis percaya, tapi pistius iman. Supaya kamu memiliki iman, supaya memperoleh hidup yang kekal melalui iman itu. Dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, karena kamu percaya, karena kamu beriman, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Hina pestius ete. Kai hina pestius tes zoen ekete en to onomati auto. Dalam namanya kamu beroleh hidup zu. Zu adalah hidup yang kekal. Baik, tolong ingat 3 poin. Dunamis, semea, semeon, dan tarata. Katakan bersama, 1. Dunamis, semea, tarata. Dunamis, kuasa. Kita diberi kuasa. Ya, baik mengabarkan Injil, baik apa, diberi kuasa. Semua Tuhan berikan kuasa kepada kita. Diberikan mandat, ada kuasa Tuhan. Ya. Dan yang kedua ada mujizat. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Kita bisa lakukan itu. Dan yang ketiga ada tanda. Tanda-tanda. Nah, kita sekarang bahas ini. Secara iman 2 poin tadi, oke. Tapi tanda bisa dibaca dan dilihat. Bahwa kita sudah beroleh hidup yang kekal, sudah beroleh kebenaran. Kata hidup, kebenaran, dan jalan tidak bisa dipisahkan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Memiliki Yesus berarti memiliki jalan. Memiliki apa? Kebenaran dan hidup. Kasih karunia sudah diberitakan oleh Injil Yohanes. Tapi jangan lupa, Yohanes memberitakan Injil tentang kasih karunia, anugerah. Tapi ada apendiknya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Jangan lupa, itu urutannya. Karena itu kita ingin baca. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Kita berbicara supaya kita tahu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Ya. Semuanya itu kutulis kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Tuhan, anak Bapa, tahu bahwa kamu, tolong sambung. Apa? Memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang, saudara memiliki hidup yang kekal. Amin. Ya. Tapi mati. Tapi mati ya. Karena tubuh sekarang ini kalau dibawa ke surga tambah sengsara loh. Makan sudah terbatas. Ya kan? Umur 70 ke atas itu makan sudah terbatas. Ya, lagi kecil 1 gerobak durian habis. Sekarang cicip-cicip aja. Makanya walaupun Ibu Maslin punya gudang durian, saya tidak bisa datang, Bu. Nanti tergoda, bahaya saudara ya. Iya, ya, yang lain juga. Seperti itu. Ya. Kemarin ditawarin BPK. Ya. Apa BPK itu? Babi karo ya. Ya cicip-cicip saja boleh. Tapi lebih dari itu tahu dirilah. Gitu. Karena banyak hamba Tuhan yang lewat tidak bisa mengendalikan nafsu makannya. Saudara, sudah sampai di sana. Jadi kita beroleh hidup yang kekal. Ada hidup yang kekal di kita. Ya, tapi kita mati. Tidak mati. Transit. Transit. Hanya transit aja. Ya,
Jadi sudah dibiasakan dari sekarang naik pesawat, ngerti arti transit. Transit, pindah pesawat, jadi transit ya dari hidup tubuh yang fana menjadi tubuh yang kekal karena hidupnya, rohnya sudah kekal. Roh yang kekal itu tidak bisa diam di tubuh yang fana. Harus pindah tempat. Itu kita alami. Nanti sampai di sana kita bersaksi bersama ya. Benar khotbah Bapak itu tadi ya. Tolong diingat gitu ya. Tolong diingat ya. Ingatannya pasti ada. Kalau ingatannya tidak ada, nanti kita tidak tahu mana istri kita, mana bidadari. Gitu. Ya sudah sampai di situ. Untuk itu perlu diuji. Ya, perlu diuji bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kita uji bersama. Mari, hari ini, minggu pertama, bulan Januari ini, kita menguji apakah kita beroleh hidup yang kekal atau tidak. Ayo uji bersama-sama. Uji. Bisa dilihat. Ada kuasa, ada mujizat, ada tarata. 1 Yohanes pasal 2, ayat 22 dan 23. 1 Yohanes pasal 2, ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Itu ujian pertama. Saudara tidak menyangkal? Amin. Saudara tidak menyangkal? Katakan amin. Ya, aku tidak menyangkal. Apapun yang terjadi saya tidak menyangkal. Saya cerita sedikit. Kemarin beberapa hari yang lalu saya mendengar cerita seseorang murtadin yang sekarang di penjara. Ya. Dari salah satu gereja. Pendetanya menyangkal dia. Ya, padahal dia sudah diangkat sebagai pendeta. Menyangkal ini itu. Saya kesenyum. Tidak aneh. Tidak aneh. Saya waktu di sidang, pendeta nyangkal. Saya sampai tidak bisa jawab. Bengong. Karena pengalaman pertama. Jadi Bapak kenal orang ini? Tidak. Hah? Dia undang saya. Pendetanya dari Surabaya, tidak usah saya sebut namanya, sudah almarhum juga saudaranya. Makanya yang nyangkal-nyangkal cepat dipanggil, gitu. Supaya tidak ketemu saya terus, supaya saya tidak trauma, gitu. Yang nyakitin juga cepat almarhum, saudara. Ya, gitu. Jadi supaya tidak terlalu trauma hidupnya, gitu. Ya sudah. Saya khotbah di Surabaya, gerejanya besar, bersaksi, diundang bersaksi. Tidak tahu. Jadi kenapa? Oh dia datang sendiri, itu sendiri. Ada enggak ceritanya orang bisa nyelonong sendiri ke mimbar? Tapi herannya dipercaya yang gitu. Saya sampai, hah? Jadi yang ngongkosin saya ke Surabaya? Padahal waktu itu saya masih tinggal di Palembang loh. Palembang, Jakarta, Surabaya. Ongkos sendiri. Nyelonong sendiri. Banyak yang nyangkal. Ya aneh. Oh, takut. Apalagi di zaman dulu, zaman Orde Baru, siapa yang ke bawah-bawah, oh, yang jadi pengacara aja bisa ditangkap lagi. Tidak ada yang berani. Waduh. Terakhir dari sekian saksi, banyak saksinya, nyangkal semua. Malahan ada saksi dari agama lain, ya, dia menjadi pusroh waktu itu, pusat rohani militer di Jawa Barat, Siliwangi. Dia jadi saksi. Saya masih ingat, Abjan Sulaiman, Kolonel Abjan Sulaiman. Anda kenal orang ini? Kenal. Dia generasi muda, sepak terjangnya sangat radikal dan makanya meskipun dari pihak sana tidak menyaksikan soal Yesusnya. Oh,
sudah. Terus terakhir, pendeta yang baptis saya. Bapak Haidi Yunus, saya sebut namanya. Almarhum juga. Ya. Keturunan Chinese. Yang pribumi-pribumi, yang Ambon-Ambon semua. Nyangkal. Apalagi ini keturunan Chinese. Pasti nyangkal. Ternyata enggak. Jangan salah duga loh. Orang tuh iman itu bukan karena Chinese atau tidak dan sebagainya, takut atau enggak. Dia benar, saya baptis, ini. Saya sampai kaget lagi, 2 kali kaget saya. Yang tadi nyangkal, yang sekarang. Karena itu jangan berharap dengan manusia. Saya makin kuat. Di situ saya menguji diri saya ikut Yesus. Bukan ikut orang, bukan ikut gereja, bukan ikut organisasi. Ikut Yesus, beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanya jangan kecewa dengan orang. Ada majelis yang di depan cemberut, gak usah kecewa. Ya, datang pada Tuhan. Amin, saudara? Iya, datang sini. Kadang-kadang majelis juga ada sakit gigi atau lagi datang bulan, kita nggak tahu kan. Jadi agak cemberut. Jadi saudara nggak usah marah, itu enggak apa. Dia agak cuek sedikit, mungkin sedang mikirin iuran yang belum bayar. Loh iya, enggak apa-apa. Jadi jangan lihat orang. Dari situ saya belajar tidak lihat orang. Tidak lihat orang. Dan tidak kita pikir, ini bakal nyangkal, ini hebat. Ini hebat. Ambon nih, pasti. Ya, maaf yang Ambon. Ternyata tidak jaminan. Tidak jaminan. Padahal Yosef Kam, misionari pertama ke Ambon capek-capek datang. Itu mirip dengan nama saya. Joseph Kam. Tahu kan? Masa orang Ambon tidak kenal Joseph Kam? Belajar lagi di gereja. Gitu ya. Nah itu dari situ. Jadi jangan berpikir berharap dengan manusia. Ternyata tidak. Jangan. Tuhan kuatkan. Ya, lihat Tuhan. Lurus lihat Yesus. Ya, akhirnya malah ngalamin lagi proses lama sekali. Jadi jangan bergantung dengan manusia. Saya juga gitu. Kalau bergantung pasti kecewa. Jadi tulis begini. Manusia sama dengan kecewa. Manusia sama dengan kecewa. Tuhan sama dengan pasti. Berkat, harapan. Amin saudara. Jangan sekali-kali berharap pada manusia. Pasti kecewa. Ujian yang kedua. Kita lihat sekarang ini. Ini masuk. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat 6. Ya. Jikalau kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, tolong sambung. Kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ini ujian kedua. Ayo. Ada hidup yang kekal dalam dirimu? Ya, jangan hidup dalam kegelapan. Ujian kedua, yang bisa jawab hatimu. Yang bisa jawab hatimu. Orang lain tidak bisa jawab. Orang lain tidak mewakili hatimu. Jelas ayatnya. Kalau baca Injil Yohanes, kasih. Baca 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Baru pendusta. Tersesat. Ya, beroleh persekutuan. Berarti ada perubahan. Ada pertobatan. Untuk masuk beroleh hidup yang kekal, jalannya bertobat. Belum terlambat. Yang ketiga, apa betul kita beroleh hidup yang kekal? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, tolong sambung. Yang keras sedikit. Supaya negur hati kita.
Amin. Ayo. Waktunya mengawali tahun. Saudara ingin diberkati tahun-tahun ini? Amin. Ya. Jangan benci. Yang dibenci nggak tahu. Ya, kita yang rugi. Yang membenci itu yang rugi. Kita yang kehilangan energi. Dia tenang-tenang aja. Ya. Jadi percuma. Membenci tidak menghasilkan apa? Apa? Mengampuni, meskipun berat. Saya juga baru bisa ngomong. Ya, supaya tidak sok rohani. Kita sama-sama dikuatkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang lain. Amin. Ya, dikuatkan Tuhan. Mendadak, begitu kita disakiti langsung puji Tuhan. Aku ampuni engkau. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Saudara jangan belagak. Rohani puji Tuhan. Haleluya. Tuhan haleluya. Tuhan berkati. Oh, ya, aku tidak bisa kalau orang, ya, kalau orang melempar batu kita lempar bunga, nggak bisa. Lempar batu, lempar bunga dengan potnya. Gitu. Tapi karena Tuhan, itu gunanya Roh Kudus nanti berbicara. Roh Kudus itu yang memproses kita, proses. Lama-lama sirna, habis mengampuni, mengasihi. Itu proses. Karena bagaimanapun hati kita masih hati manusia. Itu gunanya Roh Kudus terus bekerja di kita. Siapa yang belum pernah membenci? Jujur. Angkat tangannya. Yang belum pernah membenci. Itu pasti pendusta. Saudara, kita pernah membenci tapi lama-lama jadi mengampuni. Kita mengampuni. Saking lama bencinya hilang kan, saudara. Ya, apalagi tidak ketemu hilang lagi, saudara. Udah sampai di situ dulu. Yang ketiga, ya. Jadi ini gambaran tadi. Jadi ada ujian 1, 2, dan 3. Ujian kebenaran, ujian moral, ujian sosial yang ketiga. Mengasihi itu berbicara sesama manusia berarti berbicara sosial, hubungan. Ya, ujian moral adalah menunjukkan diri kita. Ujian kebenaran apa kita memiliki? Kita tidak pernah menyangkal. Jangan sangkal Yesus. Akhirnya ada tanda-tanda bahwa di dalam diri kita memang ada kebenaran, ada Yesus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Ini patokannya. Bahwa kita mengenal, dikuasai oleh roh Tuhan. Saudara mau dikuasai roh Tuhan? Minta. Apa saja yang kita tidak sanggup lakukan, minta roh Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tapi dagingku masih menentang. Tapi rohmu lebih besar dari kuasa nafsu, dari kuasa daging, dari segalanya. Kuasai diriku. Kuasai amarahku. Kuasai kebencianku. Kuasai sakit hatiku. Kuasai. Lama-lama Tuhan kuasai. Itu dikuasai roh Tuhan. Ya. 2 Yohanes pasal 9, nyambung masih. 2 Yohanes pasal 9. Ya. 2 Yohanes pasal 9. Apa tidak tercatat? Ya, sudah kita lanjut saja. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 2. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan. Yaitu jikalau kita, tolong sambung. Amin saudara. Menuruti perintah-perintahnya. Tapi dikuasai roh Tuhan. Ketaatan itu bukan karena karakter kita. Ketaatan itu bukan karena maunya kita. Ketaatan itu karena roh Tuhan menguasai kita akan melahirkan perilaku kita menjadi taat. Amin.
Karena manusia hakikatnya pemberontak. Pemberontak. Jadi roh Tuhan. Roh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita semua berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Amin. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, tolong sambung. Ya. 3 tanda tadi. Tarata. Tanda bukti. Tanda yang bisa dibaca. Tanda yang bisa dilihat. Amin. Ya, dunamis, semia, tarata. Katakan lagi. Dunamis, semia, tarata. Menerima kuasa Tuhan, dunamis, amin. Ya, saudara menerima kuasa untuk menjadi anaknya, menerima kuasa segala dan menerima semia mujizat-mujizat Tuhan dan buktikan tarata. Ada tanda-tanda dalam diriku, hidupku, aku beroleh hidup yang kekal. Amin.